Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501162775. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pada sesi ini. Yang pertama yaitu contoh kasus. Pertanyaan pertama yaitu tentang di suatu sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswa atau siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, kasus yang terjadi di sekolah dasar tersebut mencerminkan adanya bias gender yang nyata dalam praktik pembelajaran sains, di mana guru-guru cenderung memberikan perhatian lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Bias ini terlihat dari berbagai aspek penting seperti alokasi waktu diskusi yang kurang merata, di mana anak laki-laki lebih sering diberikan kesempatan berbicara dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Selain itu, guru-guru lebih kerap memilih anak laki-laki untuk tampil dan menjawab pertanyaan di depan kelas, yang secara tidak langsung mengirim pesan bahwa peran anak perempuan dalam konteks pembelajaran sains kurang dihargai atau kurang penting. Dukungan tersebut, terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap sesuai untuk anak laki-laki juga menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan ini. Kegiatan seperti klub sains atau robotik yang biasanya diasosiasikan dengan bidang STEM, sains, teknologi, energi, dan matematik, cenderung lebih banyak ditawarkan atau difokuskan kepada anak laki-laki. Hal ini menyebabkan anak perempuan merasa terpinggirkan dan tidak memiliki ruang yang sama untuk mengembangkan minat dan potensi di dalam bidang sains. Akibatnya, dari pola perlakuan yang tidak adil tersebut, sejumlah siswi menjadi kurang termotivasi untuk aktif belajar sains dan mengalami penurunan rasa percaya diri dalam menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya, fenomena ini selain merugikan perkembangan akademik dan psikologis, anak perempuan juga bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan setara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat stereotip gender yang membatasi aspirasi dan kesempatan anak perempuan, khususnya dalam bidang sains yang selama ini didominasi laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dari pihak sekolah dan pendidik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kelas, dengan cara mengupayakan distribusi waktu diskusi yang adil, melibatkan semua murid secara merata dalam pembelajaran. Selanjutnya, tentang analisis artikel. Implementasi dan jumlah pendidikan berbasis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di sekolah-sekolah di Indonesia. Analisis bab pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Bab pendahuluan artikel ini menjelaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender, keterbatasan disabilitas, dan inklusi sosial di sekolah-sekolah di Indonesia. Permasalahan utama yang dirumuskan berkaitan dengan bagaimana implementasi pendidikan yang adil dan inklusif tersebut dijalankan, serta tentang tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengajarkan pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial. Penulis menyoroti ketimpangan gender, keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk siswa disabilitas, serta diskriminasi sosial yang masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Rumusan masalah inti terkait dengan sebagaimana implementasi pendidikan berbasis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusif sosial di sekolah-sekolah Indonesia. Apa saja tentang yang dihadapi guru dalam mengimplementasi pendidikan yang inklusif tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Pendahuluan ini cukup komprehensif
menghubungkan isu nasional dan kontekstual dengan literatur terkait serta menetapkan kebutuhan untuk studi yang lebih lanjut guna memberi masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan di Indonesia. Analisis bab dan hasil pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berdasarkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusif sosial masih berada pada kategori sedang atau medium di sekolah-sekolah yang teliti. Indikator pendidikan dengan inklusif sosial mendapat nilai rata-rata tertinggi, diikuti oleh pendidikan berbasis kesetaraan gender, dan yang terendah adalah pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Secara kualitatif, beberapa sekolah telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memastikan keseimbangan gender, menghilangkan stereotip gender dalam kurikulum, serta mencegah kekerasan berbasis gender. Namun, masih terdapat kendala yang menghambat implementasi secara maksimal. Masalah yang dihadapi guru dalam pengajaran berbasis kesetaraan gender termasuk seperti stereotip gender yang masih kuat dan mempengaruhi interaksi guru dan siswa. Selanjutnya, berkurikulum yang tidak inklusif masih banyak mengandung materi yang menguatkan stereotip. Seterusnya, tekanan sosial yang tidak mendukung guru, khususnya guru perempuan yang menghadapi beban ganda baik profesional maupun domestik. Dalam aspek inklusi disabilitas, guru menghadapi kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenali kebutuhan dan tantangan siswa disabilitas. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya fasilitas dan dukungan. Demikian juga kesulitan dalam mengadaptasi metode dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Dan terakhir, kurangnya pelatihan profesional yang memadai. Untuk inklusi sosial, masalahnya meliputi seperti stereotip dan prasangka yang mempengaruhi persepsi guru terhadap siswa, dan ketidakadilan sosial yang membatasi akses dan kesempatan siswa dari latar belakang yang berbeda, serta keterbatasan sumber daya untuk mendukung lingkungan belajar yang inklusif. Pembahasan menegaskan bahwa walaupun berbeda sekolah telah mengadopsi praktik inklusif secara baik, sistem pendidikan nasional yang terpusat dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan pengaruh norma sosial serta religi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan yang inklusif. Penelitian ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan, pelatihan guru, serta kesadaran sosial untuk mendukung berkelanjutan inklusif dan kesetaraan dalam pendidikan. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, menjabarkan masalah yang telah dihadapi para guru, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar lebih adil dan inklusif di masa depan. Analisis ini didasarkan pada data kuantitatif dan kualitatif yang kuat, serta pengajian literatur yang memadai. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.